Oke. Wait. My bestie. Hai. Oke. Please introduce yourself. Halo geng, nama gue Venesia Keija, biasa dipanggil Keija, Toki. Gue sekarang, gue pun sahabatnya Aca dari SMA dan juga sekarang lagi fokus skripsi. Oke. Jadi gitu guys. Kita itu berteman dari tahun 2012 ya, Ki? Kelas 10 ya? Ya, kelas 10 sampai sekarang guys. Di berapa tahun? 8 tahun lah ya. Nggak berasa ya? Zaman kita masih cupu-cupu ya, iya sampai sekarang masih cupu sih. Nanti gue tolongin foto kita berdua. Ya, Oke, skip. Oke, we're back on episode 4. Dia ngeliatin. Aduh, kejedot gue. Hari ini gue kedatangan tamu spesial lagi, yaitu my bestie alias sahabat gue. Ya, please introduce yourself. pakai bahasa Inggris apa? Terserah gitu terus. Punya pacar gak kakak? Udah keke. Oh ya, penonton kecewa guys, penonton kecewa. Jadi kita hari ini bakal sedikit ngobrol-ngobrol ya Ki. Ya, Pertama Ngobrolin apa tuh? gue terima kasih banget karena lo udah mau datang ke podcast gue. ya sama-sama Ca. Astaga Ca, Tuhan. lu nanti edit lu Ca, potong-potongin lo. Udah. Enggak, fuckboy. Kayaknya ini mendalam banget nih soal fuckboy. Ada pengalaman apa gimana gitu, bisa di-sharing sedikit gak? Ya gitu say, ada Sedikit aja, sedikit. sedikit ya dulu pernah deket sih ya gitu kayak cerita-cerita yang lagi gimana Oh, sih, gue kayak tahu streaming. nih, kayaknya si A ya. Ya. Aca tahu Bener, gue bener. hah Gue bener. bener Oh. ini Ca, And sensor ya guys. Gitu. Gue disensor. Belum. bohong banget tuh bohong banget justru lah. kayaknya yang sering korban Oke, biar fair aja. Mantan lu udah berapa? mantan gue gue nggak banyak gue nggak banyak mantan gue Ya kan? mantan Gue. Yang gue anggap apa yang nggak gue anggap? tuh kan banyak. Ini jadinya gue yang nanya-nanya apa lo yang nanya-nanya nih? Jadi Nggak kembali apa-apa kan gini. sekalian ini. Dodol. Kan dulu kan udah punya pengalaman, nah itu di sirine polisi. Kan lu udah bisa dibilang ya udah berpengalaman lah dalam menjalin sebuah hubungan gitu. Ngomong nggak tuh? Menurut lo yang apa ya, kesannya kayak for the first time pas pertama kali pacaran itu kayak gimana? Lu nyesel gak? Atau Pertama kalinya nggak nyesel sih. gak nyesel? Tapi kan pas pertama kali pacaran kita kan belum tahu tuh yang namanya cinta, yang namanya sayang, namanya suka. First love lu berarti kan lebih dari atas kuliah kan? Tunggu, emang first love itu udah pas pacar pertama? Enggak sih. Enggak kan? Enggak sih. Tapi tetap aja gitu. Atau how do you think? It's like apa? Kalau misalnya nih ya, menurut pandangan lo sendiri gitu. Cinta pertama itu bisa dibilang seperti apa? Dari kita pertama kali jatuh cinta, atau dari pertama kali kita suka-sukaan, atau pertama kali kita bener-bener yang merasakan rasa sayang begitu besar pada seorang cowok. Kalau menurut gue ya, cinta pertama itu kalau bagi gue dimana pertama kalinya gue ngerasain namanya jatuh cinta sayang beneran, yang gak cuma sekedar suka-sukaan atau kayak cinta monyet gitu. Kalau menurut gue itu mantap kalau makan lu sama yang lain. So it's like you're saying that first love lo itu adalah orang yang pertama kali lo bener-bener lo sayang tulus. Bukan yang karena lo pertama kali pacaran pas SD terus nggak tahu lo bilang itu the first love lo. Enggak. Oke. Nice. Terus lanjut Ki. Kalau misalnya apa
kayak apa ya, terus lanjut, kalau menurut lo cinta itu apa sih? Berat ya sih pertanyaannya. Gue pengen tahu aja, maksudnya dari penilaian lo tuh cinta itu seperti apa? Cinta bagi gue, jujur gue dulu nggak percaya sih sama yang namanya cinta. Serius kayak kenapa? Karena nggak tahu sih, sama dulu pacaran tuh kayak gimana ya, kayak Bullshit. kayak bullshit gitu. Tapi dari sini gue ngeliat cinta yang bisa gue pelajari itu dari seorang mama sama juga yang pasti Tuhan Yang Maha Esa. Iya, dari dua orang itu. punya pacar yang benar-benar sayang, mohon maaf. Terus kita balik lagi ya, bahas ke soal cowok. Kan tadi lo disebutin tuh tipe cowok lo kayak gimana gitu ya. Kalau yang bikin lo ilfil kayak gimana tuh? Cowok yang bikin gue ilfil, Iya. yang pasti bau terus Oke. sama ini sih sombong sama ya udah dua itu doang kayaknya deh. Kak, cowok bau. Tapi cowok juga kadang suka nggak sadar sih ya sama diri bau diri dia sendiri gitu kayak. Betul. Kadang Karena kita gue pernah juga ada mantan yang dia nggak terlalu mikirin kali penampilan maunya apa enggak gitu. Ya, tapi ganteng nggak orang? Ganteng, cuman karena ya sayang mah ya udahlah ya gitu. Bet aja gue. Oh, jadi karena sayang jadi terima apa adanya gitu. Iya, tapi pernah ngasih tahu baik-baik sih, cuman ya udah. Tapi Nah. karena nggak terpaksa, tapi lu nggak terpaksa kan gitu? Enggak kok, Lu sayang dia tulus kan? tulus. Iya. Terus kalau misalnya bahas lagi yang soal apa? Tadi bau sama Sombong. sombong. Sombong? Perasaan cowok lu yang sekarang sombong deh Ki. Enggak. Oh Dia tuh enggak, bukan dibela sombong. guys. Bukan, kalau dia tuh bukan sombongnya. Justru dia orangnya nggak sombong kata gua. Orangnya low friendly ya? profile. Sombong tuh That's maksudnya why kayak you gini. fall in love with him. Orangnya juga padanya, nggak Sarangnya. neko-neko. Itu kalau sombong tuh maksud gue kayak gini loh, dia yang di bawahnya dia. Di sana kalau sama pelayan dia nggak sopan atau kasar gitu, kayak sombong aja, dia orang kaya gitu. Cuman dia sama yang kayak pelayan gitu kayak nggak sopan, kasar gitu. Ini gue nggak suka gitu. Atau yang suka meremehkan orang lah. Mentang-mentang dia kaya, mentang-mentang dia terkenal, mentang-mentang dia ganteng, jadi seenak jidat gitu ya, meremehkan kayak orang gitu ya. Ya yang mungkin bagi dia di bawahnya dia atau nambah sederajat lah gitu. Bener-bener. Gue nggak feel sih. Tapi di dunia nyata udah pernah ketemu belum kayak cowok kayak gitu? Udah pernah. How is it feels? Ya gitu, ih apa sih gitu. Iya apa sih, tapi pertama first impression ih ganteng, pas tau dia kayak gitu Langsung ekspektasi beda dengan realita ya. Langsung ngedown gitu. Gue juga pernah tuh kayaknya sama lu juga ya, yang ketemu cowok, cowoknya ganteng gitu. Gak tau, gak sesuai sama ekspektasi gue, jadinya gue nggak jadian sama dia. gimana itu ya? Ya, Banyak guys. deh gebetannya cuy. dilupain guys. Makanya gue bingung, kadang dia kalau cerita yang ini gak tau yang mana, harus sebut nama dulu baru gue ingat. Yang mana Cak? Bisikin. Maaf. Mohon maaf ya, kalau yang nonton ini terus berasa, gue minta maaf. Gue jahat banget astaga. Lu nggak malu kan punya sahabat kayak gue? Kalau dia cuma malu sih Cak, tapi kalau aku sayang sama aja. Aku sedih. Oke, belum. Yang baru-baru ini nih gitu. Kan tadi lu sempet ke-mention nih si fuckboy. Tell me about your opinion about Story of Khaled. Wow, Story of Khaled. Ya. Itu bagus sih, bagus banget. Rekomen bagi kalian yang pernah ngalamin toxic relationship atau mungkin yang belum pernah pacaran tapi pengen ngerasain pacaran, nonton itu deh. Itu bagus banget.
tentang toxic relationship sih. Nah, Dan ngena banget. menurut lu toxic relationship itu seperti apa? Toxic relationship ya ini apa ya, pokoknya udah nggak sehat deh. Kayak misalnya si pasangannya terlalu posesif, nggak saling percaya, nggak percaya sama pasangannya, tuh kasar secara fisik, verbal maupun non verbal, itu udah toxic. Misalnya nih ya, misalnya kalau misalnya lu di posisi apa, lu punya hubungan sama cowok yang toksik, lu bakal gimana Ki? Karena gue pernah ngalamin kayak gitu. Oh, so sorry about that. Berat ya, karena gue pengalaman kayak gitu. Gue waktu itu bertahan aja, tapi nggak nyadar kalau itu udah toxic. Sebenarnya nih ya, kita udah nyadar, tapi karena kita sayang sama dia, kita tuh kayak nggak nganggep kayak ya udah ini masih normal. Lu ngerasa kayak gitu gak? Betul, pernah. Tapi sebenarnya ya guys, maksudnya kalau misalnya kalian udah ngerasa hubungan ini udah nggak sehat dan udah nggak bagus, lebih baik udahan deh. Jangan ada kata karena gue sayang atau karena gue gak bisa punya cowok lagi gitu, Karena itu juga mempengaruhi mental kalian. Wanjay, keren. Iya kayak udah. Gue setuju sih. Jadi harus lindungin mental health kalian. Jadi jangan karena lu udah pacaran dan lu juga sayang sama dia, lu jadi harus ngelakuin apa aja demi dia gitu, ya nggak sih Kay? Tapi itulah cinta membuta sih ya, Kak. Cinta buta, aku tidak buta guys. Aku punya mata, tapi aku juga punya hati untuk merasakan. Jadi kadang tuh logik sama feeling tuh kontra, nggak ngena. Jadi kadang ya susah juga sih kalau misalnya kita bilang. Tapi gue juga pernah sih kok, jujur ya guys, gue pernah di posisi itu. Gue benar-benar toxic, dia tahu. Gue ya yang cukup yang orang-orang tertentu yang tahu aja sih. Gue pernah di dalam posisi itu, dan itu benar-benar gue sampai disuruh pilih guys, pacar atau sahabat. Dan apa yang gue lakuin adalah gue lebih milih pacar daripada sahabat gue. Itu sebenarnya nggak salah sih, Kak. Dan Kalau orang ngambil keputusan gitu. sekarang masih mau nerima gue tuh kayaknya. Wah, parah sih itu. Nah, itu namanya cinta, Kak. Ini cinta. Gue minta maaf ya, Cinta terhadap sahabat. Gue minta cinta maaf. itu universal kan. Gue minta Sama maaf. pacar. selama gue pacaran sama ya itu, gue minta maaf ya kayaknya. Iya, udah gue maafin kok, Kak. Iya ya, buktinya lo ketemu sama gue. Kalau Iya, lo nggak kan? maafin gue, kita gak ketemu. Aduh, gimana sih? Itulah namanya cinta. Pilih temen, maksudnya kayak bukan berarti kita pemilih ya, tapi sometimes kita harus ngaca juga, maksudnya diri kita tuh udah baik belum. Jangan cuman kayak kita mau punya teman yang baik tapi kelakuan kita sendiri tuh gak baik. Jadi make sure kalian berkaca dulu. Jadi kalau memang kalian sudah merasa diri kalian baik dan merasa diri kalian udah benar, baru kalian bisa komplain. Kalau misalnya diri kalian juga belum benar, masa kalian udah bisa berani gitu komplain diri orang lain. Itu tuh kayak yang apa ya, you know lah. Tapi kayak gini, gue pengen nanya lagi sama lo. Menurut lo, Ya. range umur yang pas lah, ibarat bisa dibilang orang pas untuk pacaran itu sekitar berapa sama berapa? Range umur Ya. buat pacaran. Kalau gue kan pribadi gue ketelatan deh. Telat. Ya guys, sama ada anak kampus dia. Orangnya tau nonton loh, Cak. Bodo amat. Range umur buat pacaran gitu. Kalau menurut gue Menurut kayaknya 17 sih udah boleh lah. 17.
Nggak 20. Enggak. 17. Terus kayak 20 boleh sih, tapi ya 17 bagi gue emang udah nggak apa-apa sih bagi gue. ya kan makanya gue nanya dari sudut pandang lo. Saya kan kita beda-beda kan, orang ada yang 17, ada yang 20, ada yang 25. Terus kayak kalau kan tadi kita udah ngebahas tuh soal toxic relationship yang bisa diambil dan yang harus direlakan menurut lo abis setelah nonton. Kita bukan spoiler apa-apa, saya gue cuma pengen tahu point of view-nya lo pas setelah nonton film Story of Kale itu gimana? Good side and bad side ya. Side-nya ya jadi kayak apa ya, jadi lebih berhati-hati sih, hati-hati dalam menjalin hubungan. Jadi kayak jangan percaya 100%, jangan apa? Kalau percaya nggak apa-apa, cuman apa ya bilangnya, jangan terlalu mencintai banget gitu sampai lu kayak ngelarang pasangan lu buat bergaul gitu. Oke, percaya aja gitu loh, jangan terlalu merasa kayak dia sepenuhnya milik gua gitu. Anggap dia tuh pasangan itu partner lo gitu, bukan apa ya, bukan anak lo gitu yang harus diinin banget. Tapi lu apa menurut lo nih ya, relationship goals lu itu seperti apa sih? Kalau gue pribadi tuh yang bisa sama-sama saling ngobrol dan terbuka, terus yang bisa masing-masing tahu kapan dia salah, kapan dia nggak salah, tapi tetap aja dia harus minta maaf dan berterima kasih untuk hal apapun itu. Dan yang paling terakhir adalah menerima kita sih, maksudnya ya kalaupun udah kejadian lampau gitu, dan kalau mungkin ya bagi orang lain tuh mereka nggak bisa nerima tapi kalau misalnya ada cowok gitu atau cewek gitu bisa menerima kekurangan kita dan masa lalu kita, itu thumbs up banget sih bagi gue. Ada lagi yang mau ditambahin? Kalau gue sih 3 itu. Kalau gue yang relationship goals itu yaitu mereka pasangan itu bisa jadi diri sendiri keduanya. Jadi nggak jaim-jaim gitu ya, kayak aduh gue makannya sedikit aja porsinya ya kan. Takut dibilang rakus, atau enggak aduh gue udah make upan belum ya, nanti disangkanya jelek sama pacar gue gitu. Atau aduh gue gendut nih, gue kurus banget nih, krempeng, nanti cowok gue kabur lagi. Itu cewek banget sih, say. Salah dong gue. Enggak, itu bener kayak gitu Ya kan? Terus saling udah tahu gitu kekurangan masing-masing, masa lalunya mungkin ada yang buruk apa gimana, tapi bisa terima gitu. Itu keren sih kalau kayak gitu. Bagi gue itu pasangan yang goals banget. Tapi saling ini juga, saling apa sih, mengisi benar, terus saling memperbaiki kekurangan pasangan dengan baik-baik. Tapi lo percaya nggak kalau di dunia ini ada pasangan yang sempurna? Nggak ada. Karena mak bapak kita aja yang suami istri yang kelihatannya mungkin masih mulai goals banget, tapi pasti ada yang debat, beda pikiran. Sometimes juga sering berantem kan. Iya. Kadang tuh di dalam hubungan tuh perbedaan pendapat itu wajar nggak sih? Wajar. Tapi dari perdebatan itu jadi kitanya jadi tahu nih kita salahnya di mana, ini di mana, jadi belajar lagi kan, Introspeksi gitu. Benar. Oh gila, gue udah dewasa. Apa sih cinta? Tapi sekarang at the end gue merasakan itu sendiri sih. Jadi ibaratnya gini, jangan memul gini deh, jangan ngasih harapan ke orang kalau lo nggak bisa tanggung jawabin perasaan itu. Tuh Kok jadi gue yang udah lanjut buat podcast nih.
Tadi gue sampai mana lagi? Bikin ketawa mulu aja. Ntar ada yang dikit lagi cerita. Iya. Tahu kok, gue tahu. Selingkuh gitu. Iya, nah gue mau ngomong. Ya guys, menurut gue pengen nanya nih kayak, menurut pandangan lo tentang perselingkuhan, toh di dalam hubungan itu yang membuat paling fatal itu adalah apa? Selingkuh. So that Selingkuhan. you're saying that perselingkuhan itu apa? Betul. Langsung Kan ada kalau yang lain kan ada pasangannya kalau misalnya baru sekali masih dimaafin. Kalau gue pribadi sekali karena dulu gue pernah juga. cuman maksud gue kalau gue pribadi ya kayaknya gue gak bisa deh. Gak bisa apa? Maksudnya gue pasti kasih kesempatan kedua untuk cowok gue gitu. Emang ada banyak kayak cewek kayak gitu. Dan kalau memang dia udah amit-amit gitu ya, kalau memang pun gue udah kasih kesempatan kedua and then dia mengulangi itu lagi, oke, gue hands up. So ya kayak ya kok gue jadi pengen nangis. Pengalaman Ya, guys. Ya jadi kalau 2 kali apaan tuh? kalau mau nangis kan gue lupa ngomong. Nih kalau teman-teman Minggu nonton mereka tahu nih siapa. Iya emang ini siapa sih? Aduh. Tapi buat kamu ya terima kasih ya untuk hari-harinya. Dimanapun juga gue kan sempat bahagia sama dia kayak. Betul. Walaupun pada akhirnya kita tidak bisa bersama. Itulah kan karena saking sayangnya, cintanya, lu buta jadinya. Emang gue Nggak peduli mau berapa kali. kan jadi bahas mantan, aduh Oh, iya, jangan maaf. stop. Kamu pengen nanya apa tadi? Oh ya, nah perselingkuhan kan fatal tuh. Ya. Lu beneran nggak mau ngasih second chance? Enggak. Kenapa? Enggak aja. Nggak mau. Karena kalau selingkuh itu kan apa ya? Udah usaha, dia tuh udah berusaha gitu loh. Berusaha buat bohong, cari sela-sela buat ketemuan biar nggak ketahuan. Tapi nih, gue mau nanya lagi. Ada usaha. Sorry gue cut. Menurut lo, pengertian kata perselingkuhan itu, maksudnya kayak yang gue jalan sama cowok lo, atau lo jalan sama cowok gue, atau ada apa namanya, hal lain gitu? Maksudnya yang hal yang lo bisa bilang lo ya, cowok lo itu udah selingkuh, itu tuh kayak gimana? Apa harus jalan sama cewek lain, atau ada satu kejadian yang menurut lo ya itu udah termasuk selingkuh gitu? Kalau menurut gue yang selingkuh itu bagi gue si cowok itu udah ada perasaan sama selingkuhannya. Terus jalan diem-diem sama cewek itu tanpa ngasih tau gue. Kecuali kalau emang gue kenal tuh cewek misalnya, oh mungkin ini saudaranya atau sahabatnya, itu nggak apa-apa. Even At dia least- sahabatnya, at least bilang ya, gua, jujur iya. ya. Terus sama di chat-chatan lah, udah so-sweet gitu. Berarti- Apalagi nggak mau terbuka sama gue, itu bagi gue udah selingkuh. Udah termasuk selingkuh? Iya. Tapi yang paling utama kalau dia ada perasaan sih sama itu cewek. Kan kadang tuh mayoritas cewek-cewek pada bilangnya tuh kalau memang udah jalan berdua gitu ya, kayak ngedate gitu, itu baru selingkuh. Tapi kalau bagi lo ternyata dengan dia menyimpan rasa atau dia udah chatan di belakang lo aja tuh lo termasuk bilang dia selingkuh? Iya. Oh. Oke. Bagus. Kecuali kalau misalnya cowok gue ternyata chatan sama sahabatnya, tapi sahabat itu gue kenal cewek ya. Oh, ya. Gue kenal, ya udah, gue nggak masalah mau dia jalan berdua nggak apa-apa, kan gue kenal. Ya. Dan si cowoknya, Tapi cowok bilang gue pribadi ada gue perasaan. jealous ah. Maksudnya nih walaupun cowok gue, maksudnya nih ya, jujur nih, kalau cowok gue jalan sama lo gue jealous. Hah? Iya, itu gue jujur. Kok gitu Cak? Kan lu kenal gue. Jealous aja. Oh ya udah, itu Gua- emang bagi lu Cak. Berarti Emang. bagi lu itu udah selingkuh.
enggak sih. Tapi maksudnya kalaupun gue tahu dan gue nggak tahu pun gue bakalan jealous. Oh, tapi bagi lu itu udah selingkuh nggak mah? Misalnya si cowok lu jalan sama gua, bukan dalam hal buat ngapain, emang kayak pengen kita bahas sesuatu atau bisnis mungkin atau apa? Kalau dia bilang soal kuliah atau apa, gue masih bisa make sense lah. Oh. Tapi kalau misalnya tiba-tiba di belakang nonton film atau apa, ya udah. Aku gitu ah. Enggak lah, canda cak, ditapak juga gua. Ya gitu sih. Tapi apa namanya ki, kalau misalnya kan, tapi kadang ya kita juga cewek, lu sempet berasa gak sih, maksudnya kita tuh bukan cuman cowok doang yang bisa kayak gitu. Apa? Kadang Bang, nasi ini lagi nggak, lagi nggak